Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita dapat sama-sama untuk bertafakur fiddin lagi, untuk sama-sama memperbaiki diri kita lagi, dan alhamdulillahnya Allah masih memberikan kita kesempatan bagi diri kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Ayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan memberikannya pemahaman tentang agama. Itulah mengapa detik ini pun, sampai detik ini kita sama-sama belajar di sini, itu tanda bahwa Allah masih sayang sama kita, Allah masih peduli sama kita, Allah gak pengen kita langkah menjauh dari Allah. Dan alhamdulillahnya kita dapat sama-sama untuk mensyukuri semua nikmat itu. Alhamdulillah. Kemarin kita sempat bahas tentang Nabi Adam ya, dari kitab Qasasul Anbiya. Nah, kita sedikit review lagi, kita sedikit ulang lagi biar ada koneksi ke materi kita yang sekarang. Kita sedikit meroja lagi. Nabi Adam itu manusia pertama, tapi bukan makhluk yang pertama. Waktu Nabi Adam diciptakan, sudah ada makhluk lain. Bumi sudah ada, alam semesta sudah ada, malaikat sudah ada, jin iblis sudah ada. Baik. Nah, makhluk pertama apa? Makhluk pertama itu kolam. Lalu Nabi Adam tercipta dari tanah, malaikat tercipta dari cahaya, dan jin juga iblis tercipta dari api. Kita kemarin sudah sempat bahas tentang zuriyahnya Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam ditiup ruhnya oleh Allah langsung lewat tangannya. Allah alam bagaimana gambarannya, tapi kenapa di sini Allah menggambarkannya memakai tangan? Karena emang otak manusia nggak bisa membayangkan hal itu. Jadi sama Allah dan nabinya disederhanakan menggunakan tangannya gitu. Alam soal, kalau kita mikirin zat Allah bagaimana wujudnya, itu nggak bakal kesampaian. Ya nggak bakal bisa akal kita untuk memikirkan hal seperti itu, nggak bakal kesampaian. Lalu ketika Nabi Adam diciptakan, ditiup ruhnya, Nabi Adam bersin. Nah di situ Nabi Adam bilang alhamdulillah. Allah ngebalas, ya muka Allah. Lalu diusap punggungnya, punggung Nabi Adam keluar semua zuriyah Nabi Adam. Itu di sana ada satu bersinar namanya Nabi Daud. Ditambahin umurnya, nah gitu. Itu awalnya zuriyah Nabi Adam. Dan waktu kematian Nabi Adam, meninggalnya Nabi Adam sempat lupa akan janjinya. Dia menyangkal akan janjinya dan lupa. Makanya zuriyah Nabi Adam, keturunannya Nabi Adam, kita tuh memiliki sifat lupa dan ada yang menyangkal akan kebenaran. Wallahu a'lam ya. Lalu ke Qabil sama Habil. Qabil sama Habil itu anak Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu melahirkan anak sepasang-pasang. Pertama Qabil sama Iklimah. Nah, nanti ada Habil sama siapa? Gitu. Sebenarnya banyak gitu anak Nabi Adam. Tapi yang pertama ini empat orang pertama itu ini dua pasangan. Ketika itu nggak ada manusia lagi. Jadi Nabi Adam, syariatnya Nabi Adam ketika itu nikah sedarah satu nasab itu masih boleh karena nggak ada manusia lagi. Mau nikah sama siapa? Tapi caranya diselang-seling. Yang pertama dengan yang keempat, yang kedua dengan yang ketiga. Nah, si Qabil nggak terima karena katanya Iklimah itu lebih cantik. Akhirnya kata Nabi Adam, coba kurbanin persembahan terbaik kalian kepada Allah. Ternyata yang diterima kurbannya Habil. Apa kurbannya? Kurbannya itu kambing paling gemuk, yang paling bagus yang punya Habil. Habil paling punya dia kan peternak, yang dia punya sembahan terbagusnya itu kambing yang diserahkan. Sementara Qabil itu petani,
Tapi yang jadi permasalahannya bukan masalah sembahannya, tapi yang dia sembahkan adalah yang terburuk yang dia miliki. Akhirnya yang Allah terima sembahannya, kurbannya itu milik Qabil. Turun api dari langit memakan kambingnya si Habil. Nah di situ Qabil membunuh si Habil. Nah, kata Qabil apa? Lah ketulan nak. Lahnya itu ada lagu taukid sama nun taukid. Jadi benar-benar itu udah benar-benar pengen, penekanannya benar-benar itu udah pengen banget ngebunuh gitu. Lalu lokasi pembunuhan Habil, kalau kata kitab ini ya, kesusunan dia, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tempatnya di Qosyun, di Damaskus. Tapi wallahu a'lam di mana, di situ ada gua namanya Gua Dam. Nah, ada yang menjelaskan bahwa si Habil ini dibunuhnya pakai benda tumpul. Tapi ada juga yang bilang di pukul kepalanya pakai batu sampai pecah kepalanya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Imam Ibnu Katsir sendiri yang terkenal kesolehannya, kejujurannya, ketakwaannya udah terkenal. Imam Ibnu Katsir ya pernah bermimpi ketemu Nabi Muhammad sama Habil. Kata Habil, kalau ditanya Habil tuh, itu tempat pembunuhan kamu dan itu darah kamu? Iya. Nah tempat itu bakal jadi tempat yang makbul doanya. Emang mimpinya itu nggak disalahkan, nggak ada menyangkal kebenarannya. Kalau Habil Imam Ibnu Katsir bermimpi seperti itu, berarti emang iya dia ngomong jujur gitu. Tapi itu bukan berarti mewajibkan syariat untuk berdoa di sana, nggak merubah syariat sama sekali. Nah gitu ya. Kita tahu bagaimana Imam Ibnu Katsir, ada tafsirnya, dan kita tahu Bidayah wa Nihayah itu berapa jilid. Wah, masya Allah ya, ulama hebat itu. Lalu kesedihan Nabi Adam atas meninggalnya Habil. Nabi Adam ini sangat sedih ketika meninggalnya Habil. Di awal-awal kita sudah menjelaskan ya, kesedihannya Nabi Adam itu sampai 40 tahun nangis. Bahkan ada ngomong 60 tahun nangis untuk meratapi galaunya Nabi Adam atas kehilangan Habil. Gitu sampai bertahun-tahun ya. Kalau menurut kita 40 atau 60 tahun lama banget ya. Tapi kalau menurut Nabi Adam yang umurnya 1000 tahun, itu 40 sampai 60 tahun tuh sebulan kali. Lalu keturunan Qabil, menurut versi ahli kitab di sini berarti Yahudi dan Nasrani. Ini nggak bisa dijadikan dalil yang kuat ya. Kita cuma tahu doang ini kayak Israiliyat. Nah, banyak pokoknya keturunannya Qabil itu akan menghasilkan orang-orang yang durhaka. Justru lahirnya dari keturunan si Qabil. Orang yang pertama kali ya ngituin pesta-pesta musik-musikan kayak gitu itu keturunannya Qabil. Ada hadis yang mengatakan bahwa musik itu adalah serulingnya iblis. Nah, itu kejadiannya itu waktu zamannya keturunannya Qabil gitu. Jadi keturunannya Qabil itu membuat pesta kayak gitu, pakai musik kayak gitu, dan ternyata iblis juga menghasut di sana, menggoda di sana, akhirnya terjadi perzinahan. Pestanya sex party gitulah. Apa ya sebelumnya? Jadi enggak, tapi ya udahlah. Jadi dalam rangka belajar doang. Itu awal mulanya ada musik yang pertama itu seruling sama gendang. Pokoknya musik yang ditabuh sama seruling itu. Makanya musik itu seruling setan. Makanya Nabi Muhammad itu menekankan banget soal musik. Bahkan ada ulama yang mengharamkan musik. Nah, karena itu penyebabnya. Walaupun nanti ada lagi yang bilang bahwa musik yang dilarang tuh bukan musik-musik yang seperti ini. Ada lagi yang seperti ini nggak apa-apa, kayak nasyid kayak itu nggak apa-apa, masih diperbolehkan. Nah, kita balik lagi milihnya kemana itu. Bahkan kita tahu ya, pernikahannya Nabi Muhammad aja itu pakai rebana. Pernikahannya Nabi Muhammad itu pakai rebana. Ada musiknya berarti. Ya gitu. Lalu kelahiran Nabi Syed ini
artinya hadiah. Kenapa ada artinya hadiah? Karena ketika Nabi Adam lagi sedih-sedihnya atas kehilangan Habil, Nabi Adam mendapatkan anak yang solehnya sama seperti Habil. Bahkan diceritakan bahwa Syed ini adalah nabi penerusnya Nabi Adam. Wallahu alam ya. Tuh. Di sini dikatakan di buku ini, di kitab ini, bahwa Nabi Syed ini lahir ada Hawa ini memiliki anak itu hamil itu sampai 20 kali. Itu setiap hamil itu berpasang-pasangan. Bahkan saat Syed lahir, Nabi Adam berusia 130 tahun. Allah alam shawab, kita nggak tahu ya. Ini menurut para ulama. Ya, mungkin cukup sekian dulu di sini. Kalau mau terusin mungkin tanggung juga sih. Langsung ke Nabi Idris dan Idris. Nah, insya Allah kita bakal ke Nabi Idris langsung. Bisa udah kepanjangan kalau mau soal Adam udah berapa part di sini. Insya Allah kedepannya selanjutnya kita bakal membahas tentang Idris. Tapi sebelum itu kita bakal ngejelasin dulu tentang status kenabian Nabi Adam. Jadi ketika itu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Nabi, berapa jumlah para nabi di muka bumi? Nabi Muhammad ngejawab, ada 124.000. Nah, kalau Rasulnya berapa wahai Nabi? Kata Nabi Muhammad ada 313. Siapakah Nabi yang paling pertama? Nabi yang paling pertama itu Nabi Adam. Gitu. Allah menciptakannya dengan tangannya langsung, meniupkan rohnya langsung gitu ya. Allah alam gimana kejadiannya, tapi kenapa Nabi ngomongnya seperti ini? Itu untuk menyederhanakan kita. Bukan Allah punya tangan kayak kita, bukan. Allah alam soal kita nggak bisa mikir menyamakan Allah dengan kita ya. Kemudian Allah menyempurnakannya sehingga berdiri berhadapan. Gitu. Jadi orang pertama nabi pertama ya, orang yang pertama jadi nabi itu Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari semua unsur tanah yang ada di bumi. Jadi semua jenis-jenis tanah di muka bumi itu ada dalam sosok Nabi Adam. Digabung semuanya jadi Nabi Adam. Lalu dia bentuk. Ya. Aktafi bihadza. Syukran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lastu bi ahsana minkum wa lastu bi khairin minkum. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.